bahan baku untuk membuat kue. Guna memantau perkembangan usaha berbasis Tribina yang diprogramkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah DPP KBD Paniai, akhir tahun lalu, tepatnya di 2 Desember, instansi tersebut melaksanakan evaluasi bagi puluhan kelompok binaan yang berlangsung di Aula Gereja Katolik Paroki Santo Yusuf Enaro Tali. Mulai dari keluarga inti kita sendiri, terus mulai keluar. Ke-24 kelompok binaan ini terdiri dari 10 kelompok wanita Katolik tingkat dekanat Paniai dan 10 kelompok lainnya dari kaum pemberdayaan perempuan Kingmi Koordinator Paniai. Sementara 4 kelompok usaha binaan lainnya dari luar kedua kelompok tersebut. Bahan baku untuk membuat kue yang biasa dari kebun, dan itu kan bisa. Pokoknya tapi kalau aneh berkaya itu jangan. Evaluasi yang dilaksanakan ini menyangkut sejauh mana kelompok binaan mengembangkan usaha mereka dari modal yang telah diberikan instansi tersebut beberapa tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Paniai, Varialice Tatogo, usai membuka kegiatan tersebut mengatakan puluhan kelompok binaan ini diupayakan untuk mengembangkan potensi lokal yang ada, sehingga mereka tidak terlalu susah dalam melaksanakan usaha mereka dari apa yang ada di sekitar lingkungan mereka. Kegiatan ini kami lakukan setiap tahun sekali. Kita bertemu dengan ibu-ibu kelompok yang kami bina. Di Paniai ini kita ada punya 24 kelompok. Selain dari paroki dan klasis, itu ada 2 kelompok baru. Jadi kita punya sudah 24 kelompok. Terutama kami kaitkan dalam bagaimana untuk merubah ekonomi keluarga dengan hasil lokal yang ada. Terutama bagaimana mereka merubah nota itu jadi kue. Per tahun kita biasa modali, tapi tahun ini kami tidak modali, hanya evaluasi. Karena kemarin ada COVID, jadi ada pengalihan belanja sembako. Sekarang hari ini kita akan tambahkan materi tentang edukasi 1000 hari pertama kehidupan dalam pencegahan stunting, baik itu secara materi maupun kelangsungan generasi kita yang ini. Berikan materi 1000 hari kehidupan. Di 1000 hari kehidupan. Selain itu, kegiatan yang dilakukan yakni memberikan edukasi pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. Materi ini disampaikan sebagai salah satu bahan kampanye instansi tersebut dalam upaya menyelamatkan ibu dan anak dari proses kehamilan hingga anak lahir agar tetap terjaga sehat. Ini turunnya Pak Rege. Sejak terjadi pembuahan pertemuan antara sel telur
dengan sperma, itu sudah ada kehidupan. Jadi 1000 hari kehidupan pertama itu sejak terjadi pembuahan sampai 2 tahun setelah lahir. Jadi itu adalah waktu yang emas bagi janin yang dikandungnya. Jadi kalau kita memanfaatkan 1000 hari kehidupan pertama itu dengan baik, maka anak yang dikandungnya itu nantinya akan menjadi anak yang berkualitas. Otaknya terbentuk, kemudian dia sudah punya anti kekebalan di dalam tubuh, sehingga anak itu nanti menjadi anak yang berkualitas bagi bangsa dan negara. Dalam kegiatan ini juga diberikan materi pembukuan terkait pencatatan keluar masuk uang dan neraca saldo. Ceramah ini diberikan agar ada buku kas pengontrolan uang dari usaha yang dikembangkan 24 kelompok binaan mereka. Menyangkut materi pembukuan itu sangat penting karena sebelumnya kan dari kami BPPKB Kabupaten Paniai pernah kasih modal. Setelah itu modal itu untuk usaha, entah usaha kios, ternak, atau jualan apa saja yang bisa mendapatkan dana. Setelah itu kami melihat laporan mereka tidak ada selama ini, hanya begitu pemasukan uang ditulis saja pemasukan. Materi tentang pembukaan yang tadi kami berikan itu untuk ke depan supaya bisa jelas pemasukannya, tanggalnya, terus waktunya. Salah satu peserta, misalnya Rosa Yogi, memberikan apresiasi dari kegiatan yang dilakukan. Namun dia memberikan saran kepada DPPKBD agar subjek dari program ini lebih difokuskan kepada para wanita usia produktif, sehingga program ini tepat pada sasaran. Saya mewakili kelompok WKRI Kabupaten Paniai. Kami hanya menyampaikan saran kami setelah mendengar materi-materi yang telah dilalui dari awal hingga akhir. Sangat menarik sekali. Tetapi kami rasa bahwa sasarannya tidak tepat karena ini yang menerima rata-rata ibu-ibu yang sudah berhenti melahirkan. Sehingga kami harapkan untuk melanjutkan program Gerakan 1000 Hari Kehidupan, kami minta pihak BKKBD bisa mengusulkan kegiatan berikutnya tepat pada sasarannya. Sasarannya bisa pada pemuda Kingmi dan Mudika dari gereja Katolik. Sehingga 1000 Hari Kehidupan ini bisa berlanjut ke depan dengan baik. Kami dari ibu-ibu perkawan Kimi Paniai, kami siap mendukung kegiatan ini karena kegiatan ini sangat penting dalam keluarga untuk mendidik anak untuk ke depan. Saran kami kepada kantor yang terkait akan berjuang terus kegiatan seperti ini supaya Paniai akan lebih meningkat lagi.
Jumat 4 Desember 2020, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Paniai kembali mengadakan kegiatan edukasi dan refreshing pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan dalam stunting. Kegiatan ini dikhususkan bagi 400 lebih kader KB tingkat distrik se-Kabupaten Paniai. Bertempat di lobi kantor Bupati, kegiatan ini resmi dibuka oleh Meki Nawipa. Untuk membuka acara ini dengan resmi. Dalam arahannya sebelum membuka kegiatan ini, dia memberikan apresiasi kepada perempuan Paniai yang mana telah melahirkan, mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka. Terima kasih karena sebuah bangsa itu akan berdiri kalau yang umum atau perempuan itu ada di tempat. Kita tepuk tangan untuk terima kasih mama-mama perempuan Paniai, Mea Moni Wolani Auji, ini menjadi tulang punggung orang Paniai di atas tanah ini. Terima kasih karena kamu sudah lahirkan anak-anak Paniai termasuk saya. Terima kasih karena kamu adalah orang-orang hebat yang tidak pernah lelah. Terima kasih karena hari ini perempuan Paniai juga bisa melahirkan orang-orang hebat di atas tanah ini. Sudah lebih kan? Menjelaskan tuh. Nota juga kan? Warna ungu kau. Oria ho mito biya kai ko. Temi ku biya kai na mito kai. Endam tiami. Ida ko kapete. Endam tik biya kai tataran tikumi. Temi ya kai. Kau udah mako. Biya dua tiya ko pakadandan. Parut na ena. Tubu tai ne ko kada de kita. Tubu tiya ya kai ko. Okai roti ko ako pada masuk pantai. Iki nasi ko roti oba ko. Roti ko ako masuk tiang yang ulin tai. Ulin tiang ko cetakan. Cetakan apa saja boleh. Panjang boleh, bulat boleh, donat boleh, semua boleh. Nota lagi ada dua macam nota. Karena mani ko yung mani. Yung nota ako mani ko ada dua macam nota. Abe tema dua ko dama. Mati jauh nih pak. Ungu ka ko nota ungu ko. Makanya ko ya mo. Iko ko nota kakaitan. Jadi sebentar besok ambil uang. Saya kasih 20 juta modal. Nanti saya kasih lagi. Clear ya? Lanjutkan supaya ini roti ini bisa dipakai di pemerintahan. Jadi kita tidak beli di kios lagi. Jadi saya kasih modal 20 juta. Sebentar lagi. Besok nanti buka. Guna mencegah anak lahir dalam keadaan stunting atau bertubuh kerdil, Bupati Paniai Meki Nawipa berjanji akan memberikan bibit kedelai kepada seluruh kader KB agar dapat ditanam dan kedepannya diharapkan dapat dikonsumsi oleh ibu hamil.
Jadi bibit kedelai yang besar seperti buncis saya kasih mama tanah, jual di saya di PKK. PKK buat apa? Susu, kasih kembali ke kita punya anak untuk mencegah stunting ini. Supaya orang Paniai yang keluar dari kandungan perempuan Paniai itu adalah anak-anak Paniai yang punya masa depan untuk membangun negeri ini. Mari kita memberikan aplaus yang meriah. Mohon izin tetap di tempat. Kegiatan tersebut telah dilakukan berulang kali dengan materi yang berbeda. Kali ini diberikan edukasi refreshing 1000 hari pertama kehidupan dalam stunting bagi DPP-KBD dan sub DPP-KBD atau kader KB tingkat distrik Paniai. Bukan makanan tapi diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini, para kader KB dapat meneruskan informasi yang sama tentang pencegahan stunting kepada kader KB lainnya yang belum mengikuti kegiatan tersebut. Dan juga informasi yang disampaikan ini dapat diteruskan juga kepada masyarakat. Harapan kami kepada mereka, informasi yang kami sampaikan ini, mereka dapat transferkan kepada masyarakat di mana desa di mana mereka tinggal. Sehingga kekeliruan terhadap anak yang lahir dengan kondisi samping atau kerdil itu dengan sendirinya perlahan-lahan kita tidak bisa membalikkan tangan, tapi dengan sendirinya itu sudah ada bahwa kelahiran kerdil itu bisa dicegah sebenarnya. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek. Untuk mencegah stunting itu supaya anak setelah lahir itu tidak menjadi pendek, maka saya sarankan kepada ibu peserta KB agar supaya mengoptimalkan 1000 hari kehidupan pertama itu supaya tidak terjadi stunting atau gizi buruk pada anak yang dilahirkan itu. Edukasi refreshing 1000 hari pertama kehidupan dalam stunting disampaikan kepada ratusan kader KB untuk mengingatkan kembali akan pentingnya kesehatan ibu dan anak guna menjaga anak lahir dalam tubuh kerdil. Terhitung selama 1000 hari pertama kehidupan, yakni dari 0 bulan hingga 2 tahun, ibu hamil wajib mengkonsumsi makanan bergizi dan berimbang agar kesehatan anak dari sejak dini hingga dilahirkan dapat bertumbuh dengan sehat, sehingga anak terhindar dari stunting atau lahir dalam kondisi tubuh kerdil.
Usai melaksanakan kegiatan tersebut, DPP KBD Paniai kembali memberikan paket sembako kepada 432 kader KB yang tersebar di 24 distrik. Karena dana BOKB ini dialihkan dari dana operasional dialihkan untuk pembelian sembako. Dan sembako itu 2 tahap. Kita bagikan sembako bagi kader. Ini memang tahap pertama sudah kami bagikan buat lansia dan cacat 20 distrik. Untuk tahap yang sekarang yang kedua ini kita memang peruntukan buat kader. Kami atas nama Dinas BPKBD membantukan kepada kader desa untuk sembako per distrik dibagikan per kampung masing-masing. Berupa beras, minyak, garam, kecil yang sudah diisikan dalam kantong. Kegiatan akhir tahun 2020 yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah DPP KBD Paniai ini dilakukan dengan menggunakan dana alokasi khusus DAK BOKB non-fisik tahun 2020. Tim Liputan, Kabar Pemda Paniai. Kami siap wujudkan 1000 hari pertama kehidupan di Kabupaten Paniai.